Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Hermanto dari SMP Sultan Iskandar Muda Medan, calon guru penggerak angkatan 5 Kota Medan. Pada sore hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi konseptual 1-3, yaitu wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang dilema. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pada sore hari ini saya Hermanto, calon guru penggerak angkatan 5 Kota Medan dari SMP Sultan Iskandar Muda, akan melakukan wawancara tugas, yaitu studi kasus yang ataupun pengambilan keputusan yang dilema yang berada di dalam kasus modul 1-3. Sore hari ini saya sudah bersama Ibu Teresia Sinambela, yaitu yang kami panggil selalu dengan Ibu Eca, Ibu yang cantik ini. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Hermanto. Apa kabar, sehat ya Ibu ya? Oke. Baik Ibu, sore hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan ataupun kira-kira keputusan apa yang Ibu, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema ataupun dalam memutuskan suatu keputusan, kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai saja Ibu ya. Terima kasih kesempatannya Bu ya. Baik, Ibu Eca, kami sebutnya dengan Ibu Eca. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin ini? Oke, terima kasih Pak. Nah, selama saya menjabat menjadi seorang kepala sekolah, biasanya saya selalu mendapatkan kasus-kasus yang memang sebenarnya kasus itu hal-hal yang biasa, namun kalau dibiarkan itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar. Oh iya. Iya. Salah satunya misalnya kasus tentang ada orang murid kita yang mereka itu maunya duduk di depan dengan alasan yang begini yang begitu. Kemudian juga ada beberapa anak kita juga yang pengennya juga duduk di depan. Jadi mereka itu saling berebutan gitu. Saya kepengen di depan, ibu saya kepengen ke depan, seperti itu. Oh iya, jadi berebut ingin di depan. Tentunya orang tua juga yang menjadi apa nih Bu ya? Iya. Yang menjadi lawan kita dalam arti karena orang tua juga melihat tempat duduknya ya. Oke, terima kasih Bu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Nah, biasanya seperti ini Pak. Kalau biasanya masalah itu sebenarnya harus diselesaikan dulu dengan wali kelas. Tapi kalau misalnya wali kelas tidak bisa menyelesaikan, wali kelas mendatangi saya dan beliau menceritakan alur bagaimana kejadiannya bisa terjadi kasus itu. Nah, kemudian setelah wali kelas mendatangi saya, kemudian saya juga memanggil anak itu satu persatu. Kenapa? Karena kalau saya kumpulkan sekali dua, otomatis nanti mereka jadinya beradu mulut, mereka bertengkar dan mereka merasa mereka itu benar. Jadi saya harus mengumpulkan satu anak dulu, kemudian saya identifikasi apa masalahnya, kemudian setelah itu saya panggil anak yang kedua dan saya lakukan seperti itu juga. Oh begitu ya Bu ya, sungguh luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, biasanya langkah-langkahnya yaitu tadi Pak, saya panggil dulu si anak tadi, kemudian saya tanya dulu apa permasalahannya, dan juga saya panggil anak yang kedua, apa permasalahannya. Kemudian juga saya bertanya ke anaknya, apa penyebabnya, dan keinginan si anak itu sebenarnya mau apa, seperti itu. Apalagi mereka sudah mengadu ke orang tua dan orang tua sudah komplain kepada wali kelas dan wali kelas tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan solusi, sehingga saya juga harus bertemu dengan si anak dan harus bertemu juga dengan orang tuanya, seperti itu. Tentunya menggali informasi dari kedua belah pihak dulu ya, lalu menyimpulkan hal yang terbaik kira-kira ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih.
eh, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang kira-kira efektif yang ibu rasa? Oke. Nah, biasanya menurut saya yang efektif itu saya harus tahu dulu sebenarnya kebutuhan si anak itu seperti apa. Oh, harus tahu dulu Iya, kebutuhan saya benar harus ya. tahu dulu apa alasan si anak tadi meminta sesuatu hal yang nggak bisa kita berikan gitu kan Pak. Karena kan dia di satu sisi si anak pertama kepengen duduk di depan. Saya tanya dulu apa sih yang menjadi latar belakang si anak tadi kepengen duduk di depan. Apa sebabnya? Iya, apa sebabnya Iya. gitu. Nah, si anak yang pertama satu sisi badannya besar, tapi matanya kurang jelas Pak untuk melihat. Oh. Makanya si anak ini tadi sudah ngomong ke wali kelas dan juga dia sudah ngomong ke orang tua. Karena tidak ada jawaban dari wali kelas, sehingga dia menghadap ke orang tuanya. Nah, otomatis si orang tua tadi langsung ngomong ke saya seperti Kepala sekolah ya. Iya. Oh iya, luar biasa. Oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya banyak nih tantangan Bu. Hal-hal apa saja kira-kira yang menjadi tantangan mereka? Oke, contohnya Pak seperti ini. Ada orang tua yang datang dengan rasa tidak senang, dia emosi, sedangkan dia itu sebenarnya belum tahu cerita awalnya itu bagaimana, gitu. Iya. Nah, jadi dia dilema saya sih Pak selama ini saya menghadapi orang tua yang langsung terbawa emosi. Ikut juga. Iya, terbawa juga itu. Terbawa juga kadang-kadang emosi ya, namun kita sadar posisi kita. Iya, jadi si anak ini tadi mungkin penyampaian ke orang tua dengan menggebu-gebu, sehingga si orang tua tidak berterima anaknya seperti itu. Iya. Jadi si orang tua marah juga kepada saya dengan emosi, dengan Iya. komplain gitu Pak. Penyampaian yang sebelah pihak yang belum melihat sisi kiri dan kanannya Bu ya. Oh iya, memang itu sering kita alami Bu. Saya juga sebagai guru sering ini tiba-tiba didatang orang tua. Kenapa kayak gini? Anak saya tidak dikasih olahraga. Padahal kita udah ada peraturan. Kalau tidak membuat baju olahraga dan botol air minum untuk kesehatannya, kita tidak bolehkan olahraga. Langsung menggebu-gebu datang, benar Bu. Oke baik, selanjutnya Bu Eca, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya ataupun bentuk prosedur seperti apa yang dilakukan? Dalam arti, apakah kalau ada problem, apakah Ibu langsung menyelesaikan di situ? Ataukah nantilah dijadwalkan minggu ini semua penyelesaiannya? Kira-kira bagaimana? Ada Ibu punya jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikannya di tempat? Oke, nah biasanya saya Pak itu saya menentukan jadwalnya dulu. Oh. Kenapa? Karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari wali kelas, dan saya harus menginterogasi dulu per anak. Kemudian juga saya harus bertemu dengan orang tua. Setelah saya kumpulkan informasi yang jelas, yang valid, baru saya bisa memutuskan. Biar dapat informasi yang lebih jelas. Iya. Ya. Berarti Ibu ada penjadwalannya Bu ya? Iya. Oke. Baik. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam arti Bu, di sekolah ini adakah yang Ibu idolakan? Kalau ada problem seperti ini, kira-kira ini bisa menyelesaikan ini, kira-kira guru-guru Ibu ini bidangnya ini gitu. Adakah kira-kira Ibu seorang? Pastilah Pak. Pasti ada Ibu ya. Yang pertama itu pasti wali kelas. Kenapa? Karena wali kelas kan lebih terdekat, lebih dekat ke anaknya. Ya. Kemudian selain itu saya juga saya punya guru BP. Guru BP bisa memberikan penyuluhan. Gitu. Oh, iya. Kalau memang sudah tidak bisa tertangani oleh mereka, baru ke saya seperti itu. Berarti yang menjadi idola itu kira-kira untuk menyelesaikan suatu kasus tentu kembali juga ke BP, dengan penyuluhan ya. Karena BP lah yang sesungguhnya mengetahui watak dan sikap anak satu persatu. Iya. Karena mereka yang setiap saat menelaah Ibu tentang sikap. Oke. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini. Mohon maaf please, waktu Ibu yang apa ini saya culik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Kira-kira pengalaman apa yang Ibu petik? Oke.
pengalaman yang sudah saya alami dari beberapa kasus yang sudah banyak ini ya Pak ya, salah satunya tadi, saya memang harus mawas diri. Saya juga harus lebih teliti dalam mengumpulkan informasi. Jadi saya tidak boleh percaya hanya satu orang saja. Benar, itu sangat penting. Dan saya harus melihat fakta. Iya. Gitu Pak. Jadi kembali ke diri saya harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dengan apa yang akan saya putuskan seperti itu. Oh iya, jadi itulah kira-kira pembelajaran yang didapat ya, harus mawas diri dan harus mengumpulkan informasi juga dari semua sudut biar dapat suatu keputusan yang pas. Benar. Sehingga tidak menyakitkan hati orang dalam kita mengambil keputusan itu. Oke, terima kasih Ibu kesempatannya. Ini mungkin pertanyaan yang saya sampaikan di sore hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini boleh juga saya terapkan dalam diri saya dalam program calon guru penggerak ini. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah penyelesaian tugas modul 3 saya, yaitu wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Sultan Iskandar Muda, yaitu Ibu Teresia Sinambela, Sarjana Pendidikan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih Bu. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Hermanto dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan dari SMP Sultan Iskandar Muda. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya dari SMP Sultan Iskandar Muda, yaitu Ibu Ius Cinta, dalam rangka wawancara studi kasus yang pengambilan keputusan yang dilema, yaitu dari modul 31. Baik, langsung saja. Selamat sore Ibu Ius. Selamat sore Pak Hermanto. Apa kabar Ibu, sehat ya? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang telah disempatkan untuk memenuhi undangan saya dalam wawancaranya. Baik Ibu, sedikit yang mau saya tanyakan tentang peran ataupun sikap Ibu sebagai kepala sekolah dalam menghadapi suatu dilema pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Ius mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berarti ini kasus yang terjadi di antara siswa begitu? Iya, boleh di siswa Bu, boleh antara siswa dengan siswa atau orang tua dengan guru. Yang dalam arti itu dilema. Berarti adanya kasus terkait dengan etika dan karakter yang terjadi di sekolah antar warga sekolah. Iya, benar. Boleh antar guru, orang tua maupun siswa. Jadi cara mengidentifikasinya, ya tentu saja guru ataupun saya sendiri harus terjun ke lapangan melihat kira-kira apakah terjadi kasus-kasus yang memang melanggar etika. Dan juga pastinya kalau di antara siswa tentu harus ada guru yang melaporkan kepada saya. Dan kalau terjadi di antara guru tentu saya yang melihat langsung begitu. Dan kalau ada antara orang tua dan guru, dan pastinya saya harus melihat dan dari laporan apakah orang tua langsung ke saya atau orang tua ke wali kelas atau antara guru yang terjadi konflik dan sebagainya akan melapor, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya situasional ya Bu ya? Ya, tergantung dari kondisi, terjadinya di mana, kasusnya antar siapa. Nah, kan tidak boleh langsung kita menjudge atau mengambil keputusan, tapi harus diperiksa dulu, dicek dan recheck antara beberapa pihak terlibat. Barulah kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar ini. Bagaimana kira-kira Ibu mengambil keputusan demikian? Jadi kalau ada dua hal yang sama-sama benar,
yang memang harus dipilih salah satu, berarti saya harus melihat skala prioritas. Jadi prioritasnya yang paling pentingnya duluan dilakukan itu yang mana. Jadi kalau misalnya contoh program, kita membuat program, terus ada 2 saran dan pendapat yang benar dan yang boleh saya gunakan. Nah, saya lihat skala prioritasnya yang mana yang mau diprioritaskan dulu. Kalau yang memang ini yang diprioritaskan dulu untuk dieksekusi, maka pendapat ini yang dikerjakan dulu. Kemudian kita melihat lagi beberapa waktu ke depannya, jika memang sudah waktunya untuk melakukan sesuai dengan pendapat yang kedua tadi, baru kita kerjakan. Jadi tetap kita simpan pendapat yang positif tersebut atau 2 hal yang baik tersebut, tapi kita bagi secara skala prioritas, yang mana duluan. Mendahulukan yang lebih penting. Ya, sesuai dengan capaian tujuan dari program itu apa. Iya, tanpa harus membuang saran-saran untuk yang paling kita simpan dulu berarti. Nah, semua pendapat itu kan tidak ada yang salah, jadi kita simpan dieksekusi pada waktu dan tempat yang tepat. Oke, benar. Oke, luar biasa Bu Yus ini. Ibu Yus, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur seperti apa kira-kira? Prosedur dalam pengambilan keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan tentu kita harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian faktor-faktor pendukung yang bisa dilakukan untuk mencapai target kita. Misalnya target program kita apa? Nah, jika semua saran dan pendapat yang sudah terkumpul itu kita saring sesuai dengan target yang mau kita capai, goals-nya. Nah, jadi ya tentu melihat sesuai seperti yang tadi saya bilang, satu pendapat, satu saran itu dieksekusi pada waktu dan tempat yang tepat sesuai dengan target tujuan yang mau dicapai. Jadi diklasifikasikan dulu. Misalnya mau mencapai target ini, misalnya targetnya adalah pembelajaran, tentu saran dan pendapat dan keputusan yang berhubungan dengan pembelajaran yang dieksekusi. Kalau misalnya kalau tentang perbaikan karakter, berarti saran dan pendapat ataupun hal-hal baik yang berkaitan dengan karakter yang dieksekusi begitu. Terima kasih Bu. Berikutnya, hal-hal apa saja Bu Yus yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kira-kira hal-hal apa yang efektif dalam penyelesaian? Biasanya itu komunikasi ya Pak. Komunikasi ya? Ya, komunikasi. Jadi pengambilan keputusan mungkin boleh saya mengambil keputusan dan kebijakan, tapi pelibatan guru dalam pengambilan keputusan itu juga penting. Benar. Karena pandangan saya belum tentu sama dengan pandangan mereka. Pandangan saya belum tentu 100% benar. Tentu harus ada masukan dan pandangan-pandangan dari guru. Kita proses, kita pikirkan logikanya apakah ini benar dan tepat. Apakah sesuai dengan pemikiran kita juga? Jika ada benang merahnya, maka itulah yang diambil keputusannya. Yang untuk kebaikan semua orang artinya. Walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak sebagian besarnya terpenuhi begitu. Yang penting tujuan tercapai dan aman dan bisa merasa terpenuhi walaupun tidak 100% oleh semua pihak. Benar Bu. Intinya harus berkomunikasi dengan guru-guru ya Bu ya. Oke. Berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini mungkin apa tantangan dalam Bu Yus mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Apa yang menjadi tantangan kira-kira? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ya, karena kalau tidak satu visi misi, pendapat berbeda, begitu kita ambil kebijakan dan keputusan pasti terjadilah pro dan kontra. Nah, bagaimana kita berada di tengah-tengah antara pro dan kontra tersebut? Sehingga yang pro maupun yang kontra tidak merasa terlalu dirugikan, tapi bisa sama-sama berjalan. Ya caranya dengan komunikasi begitu. Disinilah memang fungsi dari seorang kepala sekolah menjadi mediator ya, bukan kita notabene hanya sebagai pengambil keputusan selalu. Tidak, jadi zaman sekarang tidak menjadi diktator yang diutamakan, tapi leadership itu melit, memimpin, membimbing. Kalau diktator mah nyuruh-nyuruh kan, bukan begitu. Yang nyuruh-nyuruh dan sesuai dengan kemauan kita kan belum tentu yang kita suruh mau melakukan. Itu harus melit, membimbing, komunikasi. Baik. Berikutnya Bu Yus, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan kira-kira
dalam kalau ada problem kira-kira apakah ibu langsung selesaikan di situ atau harus ibu mempunyai jadwal atau hari Jumat untuk penyelesaian semua masalah kira-kira atau hari Sabtu ataukah ibu langsung menyelesaikannya kira-kira? Sebenarnya kalau di situ ada masalah, kita menunggu lagi jadwal itu sudah terlambat. Terlambat ya. Begitu ada masalah, tentu kita harus cepat menyelesaikan sebelum itu menjadi semakin mendalam dan semakin besar. Kalau kita mendiamkan, kita tunggu dulu, memang ada baiknya. Kalau kita tunggu dulu, tapi bukan tunggunya lama. Kita tunggu melihat situasi. Misalnya dalam satu hari itu pagi terjadi sesuatu. Nah, kita melihat situasi sampai siang kita selesaikan, bukan tunggu Senin terjadi, Jumat baru diselesaikan sudah memburuk akhirnya bisa dan menyebar kemana-mana. Yang harusnya intern nanti bisa keluar ke ekstern kemana-mana. Berarti intinya langsung diselesaikan, selesaikan, tepat selesai. Dan ajak komunikasi. Iya. Oke Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan suatu keputusan? Kira-kira ada nggak Bu ya? Kalau dalam menyelesaikan kasus, saya dengan si ini enak mengerjakannya atau gimana kira-kira? Teamwork lah. Ya. Teamwork, kerja sama tim. Karena dalam satu organisasi atau institusi apapun itu, yang terpenting adalah teamwork. Jadi kerja sama tim. Jadi seperti saya tentu dibantu dengan wakil kepala sekolah dan juga ada guru-guru. Jadi pada saat mau mengambil keputusan atau kebijakan, tentu saya memberikan pandangan saya dulu, visi misi saya dulu, program saya seperti ini, keputusan dan kebijakan yang saya akan ambil seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada masukan dan saran? Jika memang klop dengan yang sesuai dengan program yang mau dijalankan dan bagus, ya tentu akan diambil dan akan dikerjakan bersama secara tim. Tentu berarti yang menjadi idola ibu itu adalah tim ya Bu ya. Tentu. Bukan individu seseorang. Bagaimana kita bisa menjalankan program kalau individu? Iya. Tentu harus bekerjasama. Oh iya, terus sama Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir di waktu Ibu di sore hari ini. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu? Jadi pembelajaran ini belajar dari pengalaman ya. Jadi kalau selama ini kalau terjadi kasus dan sebagainya, yang paling utama kuncinya adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi efektif yang bisa menyelesaikan konflik dan masalah. Jadi kalau terjadi masalah kita diamkan atau kita malah memperkeruh itu tidak akan selesai. Tapi kalau terjadi konflik kita duduk bersama, kita diskusikan, kita cari apa permasalahannya dan kita kasih beberapa hal yang bisa menjadi solusi, kita diskusikan, kita lakukan dan semoga bisa terkonsiliasi lah, bisa berjalan dengan lancar. Semoga seperti itu. Jadi kuncinya ya komunikasi. Karena kan memang 4 kemampuan yang paling penting di abad 21 itu salah satunya adalah komunikasi dan kolaborasi. Critical thinking juga berpikir kritis. Jadi kalau terjadi masalah kita tidak mendengar satu pihak. Kita harus mendengar pihak lain yang bersifat misalnya dan juga melihat kondisi dan mendengar juga saksi-saksi dan sebagainya yang terlibat. Jadi itu kita berpikir kritis, benar nggak sih? Cocok nggak sih? Jadi kita olah dulu, bernalar kritis dulu, baru kita berkomunikasi. Jadi komunikasikan dulu bagaimana sih sebenarnya, baru kita berkolaborasi untuk mencari jalan keluar begitu. Luar biasa Bu. Saya hari ini tercengang dengan pendapat-pendapat Bu Yus di dalam diskusi ini. Saya berterima kasih Bu, semoga saya bisa menerapkan hal-hal yang seperti ini dan suatu saat semoga bisa saya berkesempatan seperti itu. Terima kasih. Saya tidak bilang cara saya paling tepat, namun banyak cara di luar juga yang tepat. Dan namun cara yang seperti apa itu diterapkan pada waktu dan kondisi yang tepat. Kan tentunya itu Bu. Di dalam video ini juga kita membuat sebenarnya perbandingan. Sebelumnya saya sudah wawancara juga dengan guru TK dan Ibu sekarang dari kepala sekolah TK dan sekarang kepala sekolah SMP. Kita mau melihat perbandingan kira-kira. Terima kasih Bu Yus atas kesempatannya. Sukses terus dengan CGP-nya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Baik, demikianlah wawancara saya di sore hari ini dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Sultan Iskandar Muda. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Bye.